Kaifa yusyriku qalbun? Banyak orang bertanya, kenapa saya tidak sanggup khusyuk? Bagaimana caranya khusyuk? Benar gak itu pertanyaannya? Benar ya? Tapi saya mau kasih kabar gembira, siapapun yang sudah mulai bertanya bagaimana cara khusyuk, kabar gembira bagi antum semua, berarti kolbunya sudah mulai tercerahkan, kolbunya sudah mulai bercahaya, rohaninya sudah mulai bergerak. Alhamdulillah Rabbil. Tapi jangan berhenti di situ, ya, jangan berhenti di situ. Kalau sudah mulai pertanyaan begitu, jawabannya banyak, tergantung apa yang dikuasai oleh orang yang menjawab. Ada yang menguasai ilmu hipnosis, maka dia mengajarkan khusyuk dengan teori hipnosis. Ada yang pakar fikih, maka dia bagus-baguskan rukun dan syaratnya. Ada yang pakar akidah, maka dia ajarkan bagaimana cara memahami sifat Allah. Macam-macam. Ya. Ada yang ahli zikir, kata dia kalau kamu khusyuk banyak-banyak zikir, zikir 70.000. Mendengar begitu si murid langsung kabur. Zikir 70.000 bro, kapan beresnya? Mau yang gampang gak? Mau yang gampang? Serius? Mau pakai gak? Janji nih. Yang kencang. Khusyuk itu artinya tunduk dan hormat. Bagaimana mungkin engkau tunduk dan hormat kepada Allah jika engkau tidak mengenalnya? Jadi cara khusyuk cuma satu, ngaji ma'rifat. Ngaji. Kalau Bang Dik ini turun dari mobil, Bang Dik diundang, orang yang diundang dan orang yang paling ditunggu-tunggu di suatu acara, tapi satpamnya gak kenal Bang Dik, ditegur gak dia? Lo ngapain sini? Gitu kan? Karena dia gak kenal sama Bang Dik. Tapi kalau dia kenal Bang Dik, berebut ngambil tangannya atau mayungin dia, atau malah kalau sempat selfie dulu. Benar gak? Benar. Kalau udah kenal, tunduk, dia langsung tunduk. Itu yang disebut khusyuk. Maka al-khusyuk natijatul ma'rifah. Khusyuk itu buah bermakrifat. Kalau sudah kenal, pasti engkau khusyuk. Maka khusyuk itu bukan nangis-nangis begini. Nangis itu hal. Ada hal, ada makom. Hal itu kondisi yang berubah-ubah. Makom itu kondisi yang tetap. Beda gak? Apa beda hal dan makom? Hal itu kondisi yang berubah. Kalau makom, dia tetap. Kalau khusyuknya masih hal dalam bentuk menangis, maka orang cari-cari nangis. Dia kira nangis itu khusyuk. Enggak, nangis itunya halnya khusyuk. Makomnya khusyuk, ma'rifat. Engkau kenal yang engkau sembah, pasti khusyuk. Walaupun mata dibuka, walaupun tidak menangis, maka tangis atau tidak menangis bagi orang yang kenal sama. Yang penting dia hormat kepada yang dikenalinya. Yang penting dia ta'zim kepada yang dikenalinya. Inilah rahasia kenapa sholat dimulai dengan akbar, Allahu Akbar. Maka orang yang kenal dengan Allahu Akbar, dia mengatakan, ya Rabb, ana asghar bar ana la wujud, ana ghair mawjud, ya. Ana la wujud li, ya Allah, aku tidak mempunyai wujud, tidak mempunyai sifat wujud. Fa ana ghairu mawjud, fa ana ghairu mawjud. Aku tidaklah pantas disebut ada di hadapanmu, ya Allah. Itu yang mesti ditumbuhkan. Berhasil di situ sampai assalamualaikum berhasil. Karena dia sudah kenal diri, dia kecil. Bahkan diri dia tidak pantas disebut ada. Apalagi kecil, kecil pun masih ada. Orang yang masih merasa dirinya yang mampu sholat, dia syirik khafi. Dia syirik khafi. Suatu saat dia akan menyebut-nyebut sholatnya di hadapan orang. Antum sedekah lalu merasa sedekah itu harta kita. Suatu masa syaitan menunggu, lagi kepepet,
marah, tersinggung, terus ngomong ini kalau bukan karena aneh nggak jadi, bukan karena aneh yang donasi nggak jadi. Itu kalau syirik khafi. Kalau orang sudah kenal, nggak usah tinggi-tinggi ayatnya, kita sudah hafal semua. Lillahi ma fis samawati wal ardh, milik Allah yang di langit, milik Allah yang di bumi. Engkau di bumi, milikmu. Bahkan dirimu yang merasa memiliki itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersedekah, berdonasi itu bukan lagi membagi harta kita, tapi memulangkan harta kepada yang punya. Apa yang dipulangkan? Rasa berpunya. Harta dari bumi kembali ke bumi, rasanya yang dipulangkan kepada Allah, itu yang disebut bersedekah. Baru sodakta, baru tasaddaqta. Apa arti sodakta? Engkau benar. Tasaddaqta, engkau telah membenarkan bahwa kepemilikan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau belajar bahasa Arab, lillah, lam di situ milik Allah disebut lam tamlik, terjemahannya lam kepemilikan. Kalau Allah alif, itu alif ahadiyah, keesaan Allah. Kenapa Allah katakan dihilangkan alifnya menjadi lillahi ma fis samawati wal ardh? Allah ingin menguji tauhid rububiyahmu. Ya, ini bukan rububiyah versi seberang, ini rububiyah versi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Rububiyah itu artinya penciptaan, kepemilikan alam semesta. Ya. Ini lidah milik siapa? Lidah milik siapa? Kalau kita zikir, yang zikir siapa? Yang zikir siapa, bro? Hah? Bang Dik kalau lagi zikir, ini lidah milik siapa? Bener. Berarti yang zikir siapa? Bener, Allah zikir. Hah? Bener, Allah zikir. Takut salah ya? Ini milik Allah. Tubuh ini milik Allah. Maka ketika kita zikir, kita sholat, kita sedekah, itu sebenarnya Allah sendiri yang bersedekah, Allah sendiri yang berzikir. Inilah maksud fazkuruni azkurkum. Engkau sebut aku, saat itulah aku sebut engkau. Ingin disebut-sebut oleh Allah, sebutlah nama Allah. Betapa senangnya seorang kekasih, nama dia disebut-sebut kekasihnya. Betapa senangnya seorang sahabat, dia masih diingat oleh sahabatnya. Betul nggak? Ada teman kita